الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Terima kasih ini atas pertanyaannya. Sebenarnya dalam pendirian pesantren Ruhul Adzam ini perjalanannya cukup luar biasa sebenarnya. Yang pertama, kami dulu awalnya beberapa orang polisi ingin belajar tentang mengaji, tentang bagaimana sholat yang benar, dan bagaimana kita menyesuaikan pekerjaan kantor kita dan ibadah kita. Sehingga dari beberapa teman-teman, dia datang ke rumah untuk belajar. Setelah mereka datang belajar, seiring dengan waktu jumlahnya bertambah. Sehingga kami mencari tempatlah yang cocok untuk belajar bersama. Setelah itu kita mulai membangun. Itu pertama kali dulu kita di rumah kita itu sewa, kontrak dulu. Yaitu di desa Porangayu. Di desa Porangayu, tepatnya itu di Dusun Sesik kalau kita tidak silap namanya. Di situ dulu kita bersama belajar bersama teman-teman. Kemudian setelah bertambahnya jumlah daripada jamaah pengajian ketika itu, maka kami berpikir untuk perlu mencari wilayah yang bisa menjadi tempat kami mengaji sekaligus tempat istirahat, tempat bercerita. Perjalanannya sehingga waktu itu kami memilih tempat yaitu di Gunya, di Dusun Gunya, ada satu tempat yang memang pemandangannya luar biasa indah ketika itu. Memang itu cukup semak dulu, hutan luar biasa. Dibilang hutan di tengah kampung. Cuman keadaan ketika itu dengan tanah longsor, semuanya lah situasi yang memang, karena kita semua polisi ya biasa dengan keadaan itu, dan karena kita memang mau mengaji dan mencari ketenangan, dan itulah menurut kita yang dekat dengan kantor, dekat dengan rumah-rumah kita juga. Sehingga kita buatlah pertama itu gedungnya satu, pertama untuk tempat pengajian. Itu dulu awalnya didirikan dengan ijuk, atapnya ijuk, papan, dan insya Allah dengan gotong royong lah bersama kawan-kawan. Dibeli kayu dari Uring, dibelikan ijuknya semua. Semuanya itu diawali dengan niat lillahi ta'ala untuk bisa menyelamatkan diri kita pertama dari gangguan-gangguan, dari goda-godaan yang membuat kita hanyut di pekerjaan kantor yang begitu sibuk, sehingga kadang-kadang tidak terpikir untuk ibadah. Sehingga waktu itu kami buat. Perjalanannya, ketepatan kita dipercayakan oleh guru kita untuk mengembangkan Tarekat Naqsabandiyah. Sehingga dalam perjalanannya ini jamaah banyak yang ngambil zikir, karena untuk cari ketenangan, ambil zikir. Sehingga waktu itu kita jamaah banyak berkembang. Bukan lagi polisi, yang awalnya dulu cuma polisi, kemudian maju masyarakat setempat. Terus entah bagaimana mereka termotivasi, mereka datang juga dari jauh, bahkan saat ini sampai dari kabupaten-kabupaten lain datang mengaji ke tempat kita di pesantren. Sehingga dari jumlah jamaah ini, kalau di tarekat itu ada istilahnya khalwat atau suluk. Jadi mereka itu bersuluk dalam setahun itu 4 kali. Sehingga dibangunlah rumah untuk tempat mereka tidur, tempat mereka istirahat. Tempat mereka istirahat ini, selain di waktu suluk atau di malam Jumat waktu pengajian, maka tempat itu dijadikanlah keadaannya kosong. Sehingga kami berpikir apa yang harus kita buat. Dan kita lihat memang kepentingan waktu itu yang sangat-sangat penting untuk kita buat adalah mengaji Al-Quran. Mengaji ilmu dan Al-Quran, kitab dan Al-Quran. Sehingga awalnya kami ajarkan beberapa anak, kalau saya tidak silap, itu ada 22 anak dari kampung Riki Dekat dan Dusun Gunya itu yang ngaji sama kita. Itu ngaji yang pertama sekali kitab, belajarlah sifat 20, belajarlah rukun sholat, yang anak-anak sudah mulai di kita. Seiring dengan perjalanan itu, ini untuk awalnya itu mengisi waktu kekosongan rumah-rumah yang ada di pesantren tadi, yang orang-orang khalwat tadi. Alhamdulillah, hal itu rupanya positif. Sehingga orang-orang kampung ngantar ngaji juga, ngantar ngaji. Sehingga dengan jumlah santri yang bertambah, masalah pun tentu tambah. Nah, masalah bertambah. Masalahnya apa? Ada kan dulu di sana anak-anak mondok itu
hanya dia mondok saja, tapi sekolahnya keluar. Sehingga guru-guru kalau dia anak ini nakal, ya yang cari kita. Kau tinggal di mana? Tinggal sama Ustadz Pani. Ya, jadi orang datang ke rumah kita. Saya merasa itu hal yang ketika itu jadi masalah baru dalam perjalanan. Sehingga kami bermusyawarah sama beberapa teman yang dulunya ikut serta dari awal memang membantu bersama pembangunan ini. Mereka katakan, saya sampaikan waktu itu usul untuk dibuatkan saja sekolahnya di tempat. Sebelum terjadi pembuatan sekolah, kita dulu pernah juga buka hafiz Quran. Yang kita panggil ustadznya untuk mengajar ngajinya. Berjalan alhamdulillah. Murid pertama sekolah dengan ngaji yang tinggal di situ dulu cuma 5 orang. Jadi nggak mudah dulu. Sehingga ketika itu biaya operasional kita untuk sekolah itu bermasalah. Bermasalah begini. Dia di awal kita belum ada dana bantuan dari mana-mana. Sehingga kami waktu itu berinisiatif, inilah kekuatan kebersamaan. Ini perlu kita ketahui juga. Sebenarnya pesantren kita itu yang membantunya sebagian besar adalah kawan-kawan kita dari polisi. Sehingga ketika itu kawan-kawan dari polisi ini saya sampaikan diumumkan di kantor, siapa yang mau bantu saya untuk buat sekolah. Karena saya butuh penggajian guru yang cukup. Sementara dana pesantren tidak cukup. Sehingga kawan-kawan kita itu ada masih datanya mungkin sama Tengku Indra, itu Ustadz Indra, ada data masih di sana nama-nama orang yang pernah berwakaf atau bersedekah setiap bulannya. Nah, inilah dulu kekuatan kebersamaan. Alhamdulillah itulah yang kita buat dana operasional pesantren. Dari kawan-kawan kita di kantor lah, semuanya memberi waktu itu. Karena memang semua mendukung pelaksanaan pendidikan ini. Sehingga di tahun kedua, alhamdulillah menambah anak murid. Sampai jumlahnya 30 lebih. Dan alhamdulillah di tahun keempat ini sudah tambah, insya Allah dengan ajaran baru nanti sudah jumlahnya 600 santri, lebih dan kurang. Jadi perjalanan ini luar biasa. Kenapa perjalanan ini luar biasa? Karena kita di kantor ini, di samping kesibukan kantor, kita juga harus fokus terhadap hal lain. Apakah Ustadz setengah hati di pesantren? Tidak, sepenuh hati. Oh, berarti kalau gara-gara sepenuh hati di pesantren, di kantor setengah hati Ustadz? Enggak, sepenuh hati. Kenapa? Yang memotivasi kita harus itu kita jalankan satu hal. Negeri ini bisa aman kalau anak-anak didik kita, anak-anak ini berhasil kita didik dengan akhlak mulia. Karena masalah kita, saya yakin sekali, kita di Polres ini nggak akan sanggup mengamankan masyarakat bila tidak dengan agama. Jadi bila kita sudah sanggupi dari awal dengan agama sama anak-anak ini, maka insya Allah ini akan memudahkan polisi dalam menjalankan tugasnya. Motivasi terbesar saya dalam membangun pesantren ini, kita punya rezeki yang bisa dimanfaatkan untuk ini. Inilah yang memotivasi saya harus berbuat. Berbuat untuk kebaikan umat. Karena kita masih percaya kawan-kawan yang di kantor, kawan-kawan kerja, masih percaya. Dan mereka yakin uang itu masih kita salurkan kepada tempat yang tepat. Sehingga memudahkan kita dalam hal ini. Makanya kalau dalam membangun ini, kalau ditanya, Ustadz, ada dukungan anggaran nggak? Ada ini. Kalau saya bilang Allah dukung kita karena kita utamakan kejujuran. Jadi inilah mungkin gambaran perjalanan pesantren. Sehingga pada suatu masa kita itu pernah memiliki masa yang cukup sedih. Yang membuat mungkin dalam waktu yang lama mungkin ketika itu sehingga drop pesantren kita dalam artian ya kenapa? Karena waktu itu kita ada membangun rumah, salah satu rumah suluh atau tempat mengaji anak. Kita butuh kayu dan bergotong royong dalam mencari kayu itu. Sehingga dalam mencari kayu itu, dalam bergotong royong ini, salah satu jamaah kita meninggal dunia, hanyut. Dan pukulan keras ini menjadikan saya harus bangkit lebih sungguh-sungguh untuk membangun pesantren. Karena ketika itu saya sudah terbayang ada satu nyawa yang setiap saat menunggu untuk pesantren ini bisa berjalan. Ditambah lagi salah satu seiring perjalanan waktu ada satu dari
yang sama-sama ikut serta andil besar, namanya polisi juga, Ghazali, meninggal dunia. Maka kami waktu itu sedih, terpukul. Kadang-kadang berpikir, apakah pesantren ini harus seperti ini ujiannya? Namun kami berpikir, saya bahkan berpikir terbalik. Setelah saya renung-renung, saya pikir-pikir, mereka sedang menunggu pahala yang pernah dia tanam di pesantren ini. Sehingga motivasi inilah, ditambah lagi motivasi keluarga, istri, orang tua, mertua, semua mendukung hal positif yang kita buat ini. Dan kawan-kawan di kantor. Jadi perjalanan pesantren itu, ya namanya perjalanan ya, tentu ada suka, ada duka. Maka untuk kawan-kawan lah dimanapun berada, yang polisi, ya yang bertugas, rezeki kita itu besar kalau kita bersyukur. Dan jika kita hari ini melangkah lebih awal, maka yang kita buat pasti lebih besar. Tapi kalau kita nggak mau, maka kita yang terjadi apa? Mundur. Kalau kata orang ya, kalau nggak silap saya ada dalam satu kata Arab, saya nggak tahu apakah itu hadis atau pepatah. Bil harakatil barakah. Di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Maka kita berpikir, jangan takut untuk berbuat baik. Jangan takut waktu habis untuk ibadah. Maka saya punya mutu begini. Jadikan waktu istirahatmu untuk ibadah. Dan jangan kau jadikan waktu ibadahmu untuk bekerja. Dan jadikan nilai di saat engkau bekerja bernilai ibadah. Ini memotivasi kami dalam menjalankan aktivitas harian-harian kita. Ya mudah-mudahan kalau dibilang berkembang, pesantren ini berkembang. Mohon doa juga lah dari kawan-kawan semua dimanapun berada. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah dan bisa menjadikan pesantren ini lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena hidup ini manfaat kita yang dinilai. Manfaat sama keluarga, sama orang tua, sama anak, bermanfaat bagi tetangga dan bagi masyarakat ramai. Kehadiran polisi yang hari ini ada, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat jika kita bangun kebersamaan itu di tempat-tempat agama. Kalau saat ini sedikit kita informasikan, itu kan jumlah penyumbangnya dulu tuh memang angkanya nggak seperti yang kita bayangkan nih, Lasmi. Kalau orang bayangkan itu berarti dulu orang nyumbang 1 orang jutaan. Kalau kita lihat itu dulu 50.000, 2.000, 5.000, 20.000, begitu angkanya. Ada yang dari masyarakat juga, ada yang dari orang pegawai Kemenak, dari PNS ada juga. Ustaz, kami mau nyumbang per bulan ya, per bulan gitu. Bayangkan, kita harus jemput ke rumah orang, hanya mau minta duit 20.000. Saya kalau cerita ini memang, ya karena memang menjalani, ya luar biasa rasanya kan. Sehingga ketika itu, apa harus begini? Ya. Rupanya ya memang harus. Memang itulah perjalanan hidup. Semakin banyak orang menyumbang, semakin menguatkan kita, menguatkan kaki kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk masalah ya sejarah perjalanan pendirian, dan mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi kawan-kawan semuanya. Polisi pasti banyak lagi yang bisa dia buat. Yang lebih bermanfaat lagi pun pasti bisa. Yang penting satu rumus, satu kata. Mulailah segera bergerak untuk kebaikan. Karena kau tunda kebaikan, maka kau tunda jugalah pahala itu akan sampai kepadamu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa juga. Karena memang aneh juga nih kalau polisi kok bisa ngajar ngaji, buka pesantren, jadi pimpinan pesantren. Wajar juga nanya. Ya, pertama kami bilang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan agama ini tidak mengenal latar belakang pekerjaan. Tetapi agama ini adalah agama yang semua orang yang menganut agama itu kan harus mampu menjalankan ibadah
dengan ilmu. Artinya kita semua harus punyalah. Jadi kalau kita cerita sedikit, saya pernah nyantri dulu masih kecil-kecil di kampung. Ikut ngaji lah sama tengku-tengku di kampung. Cuman tengku-tengku di kampung ini pun sudah mulai belajar kitab. Bahasa Arab sedikit-sedikit. Kemudian juga belajar kitab fikih. Ya, dulu Masailal Muhtadin. Kemudian dulu setelah Masailal Muhtadin, Kifayatul Ghulam. Kemudian kitab perukunan. Itu dulu dipelajari di masa saya kecil di kampung. Itulah suasana kampung ini yang hilang saat ini, dan kita rindu dengan suasana mengaji di kampung, tapi pelajarannya tidak hanya dengan satu jenis pelajaran, tapi lebih kaya gitu kan. Kemudian juga kita dididik dari orang tua, dari ayah dan dari abang ayah saya, Wawa. Abang ayah saya itu adalah seorang mursyid ya, Tarekat Naqsabandiyah. Sehingga saya banyak belajar dari beliau tentang akhlak, tentang cara hidup, tentang zikir, dan banyak lagi yang lain-lain yang beliau ajarkan. Kemudian di usia saya SMP, kelas 3, saya tamat SMP masuk pesantren di Ar-Raudatul Hasanah. Jadi pernah juga nyantri, nggak lama, cuman sekitar 2 tahun lah. Di pesantren Ar-Raudatul Hasanah itu saya nyantrinya. Kemudian setelah nyantri di sana selama 2 tahun, karena adik saya meninggal dunia, ada satu laki-laki namanya Dumeri itu meninggal, sehingga orang tua minta kita balik. Ya, cuman alhamdulillah ilmu dari pesantren ini itu menjadi bahan bagi saya dalam menjalankan aktivitas di kesantrian anak-anak ini. Jadi sedikit ada bayangan lah tentang kehidupan santri. Jadi setelah tamat SMA, ayah saya itu meminta saya untuk mengikuti tes kepolisian. Sementara hobi saya itu di agama gitu. Hobi saya itu kepingin meneruskan hafiz Quran gitu dulu. Kepingin meneruskan alimnya. Cuman ayah bilang tes sekali saja. Kenapa? Karena adik saya yang meninggal tadi, dia itu dulu bercita-cita jadi polisi. Sehingga saya ini kadang-kadang di awal ya, beban kali waktu jadi polisi, kok harus jadi polisi? Sampai saya bilang sama ayah, ya harus kali. Nah, kata ayah, harus. Untuk meneruskan cita-cita adikmu. Tapi kalau sekali tes kalau nggak lulus, ya udah, silakan mau jadi apa. Sehingga kita tes polisi, lulus alhamdulillah. Nah setelah lulus jadi polisi, ya kita terus aktif naik khutbah. Saya ingat khutbah saya pertama kali itu di Masjid Penampaan, Masjid Asal. Jadi dengan mungkin berkah masjid itu mungkin Allah kasih kemudahan saya ya untuk istiqomah. Ya mudah-mudahan lah terus. Di luar itu kita belajar juga untuk dulu saya belajar kitab Kasful Asrar, Tanwirul Anwar itu kepada namanya Syekh Muhammad Tengku Muhammad Daud. Kemudian juga kita belajar tarekat setelah tamat sekolah, setelah jadi polisi pun bahkan kita ruangkan waktu, itu kan ada cuti kita setahun sekali. Cuti itu saya manfaatkan untuk mengambil untuk berkhalwat, bersuluk di Babus Salam di bawah bimbingan Syekh Tajuddin Al-Mudawwar bin Syekh Muhammad Daud bin Syekh Abdul Wahab Rokan. Sehingga kita belajar ke sana. Kemudian juga kita belajar lagi kepada beberapa ulama, beberapa tengku-tengku yang kira-kira kadang-kadang saya umpamanya nih orang nanya fikih, kan seiring perjalanan kita ini jadi tengku. Kadang-kadang pertanyaan orang ada yang kita tidak paham, tidak tahu. Maka prinsip saya dalam jawab pertanyaan, ketika saya nggak tahu ya saya nggak jawab. Kemudian dalam hal itu kita belajar lagi kepada guru-guru lain, kawan-kawan yang sama-sama tengku yang mungkin keahlian ilmunya lebih. Nah inilah mungkin latar belakang kita sehingga bukan sebenarnya kita memimpin pesantren ini kalau dibilang kok berani ya, nggak berani sebenarnya. Cuman itu mungkin perjalanan hidup ya yang mudah-mudahan bermanfaat lah. Itu mungkin kalau dengan latar belakang pendidikan ya. Tadi Ustadz kan ada menjelaskan pas pertama pembangunan pesantren ada sumbangan dari kepolisian atau dari orang lain. Apakah sekarang masih berjalan Ustadz? Makasih, ini pertanyaan cukup berat ini untuk dijawab ya. Di awal pembangunan dulu kita dana itu bukan dari organisasi kepolisian sebenarnya. Cuman dari kawan-kawan yang berdinas di kepolisian itu ikut bantu.
Sehingga nanti jangan, oh berarti nanti dikirakan ini berarti polisi yang bangun, kenapa aku enggak ya gitu kan. Enggak, ini murni dana pribadi yang dikutip dari kawan-kawan yang mau dengan ikhlas menyumbang. Dulu ya. Jadi sekarang kok masih ada nggak Ustadz? Mungkin itu pertanyaannya kan. Jadi sekarang dananya dari mana? Sekarang itu kita berhentikan setelah pesantren berjalan usianya 2 tahun. Karena setelah berjalan 2 tahun itu kan ada sekolah. Sehingga dana BOS, dana operasional sekolah itu udah masuk. Sehingga kawan-kawan yang nyumbang tadi kita berhentikan dalam konteks pemberian per bulan. Yang ada sekarang kawan-kawan itu siapa yang ada niat untuk ikhlas berwakaf, dia nyumbang untuk membangun lagi. Sehingga di pesantren itu beberapa bangunannya ada dibangun dari badan daya, ada juga dibangun dari sumbangan-sumbangan kawan-kawan, dan ada juga dibangun dari dana pembangunan santri. Jadi santri sekarang udah bayar. Dulu di awal itu gratis, seingat saya gratis dulu. Nah, dulu gratis, sehingga kawan-kawan butuh nyumbang gitu kan. Sehingga perkembangannya dana operasional itu besar, sehingga kita dibuatlah iuran santri. Uang makan di pesantren kita itu 350.000. Uang sekolahnya, uang santrinya untuk belajarnya 225.000, sehingga bayar dia per bulan 575. Inilah yang kita gunakan untuk saat ini, sehingga saat ini kita berhentikan dalam bentuk operasional, tapi kalau ada yang mau nyumbang masih tetap terbuka untuk membangun. Dengan jumlah santri Ustadz yang kira-kira sampai 600 itu, apakah Ustadz sendiri yang mengurusnya, dan apakah santrinya itu laki-laki saja atau perempuan saja? Terima kasih, ini juga luar biasa nih ya. Jadi dengan jumlah santri 600 orang ini sekarang, tentu kita hanya mimpin saja dengan manajemen dan sistem yang kita bangun dalam mewujudkan keinginan pesantren, gitu kan. Sekarang guru kita banyak di pesantren itu, karena santri kita di sana ada laki-laki, ada perempuan, hampir berimbang mungkin 300-300an begitulah, atau 200 sekian perempuan, 200 sekian laki-laki, sehingga mencapai jumlah 600. Jumlah gurunya itu, karena di pesantren kita itu programnya kan begini, ini perlu kami sampaikan juga nih pada kesempatan ini kan, pesantren kita itu ada hafiz Quran, juga ada alim dalam bentuk kitab turas atau umpamanya kita bisa kitab dayah lah, dari mulai matan takrib, al-bajuri, nahu, sorob, itu semua dipelajari di pesantren kita. Jadi kita ambil gurunya itu, yang guru hafiz profesionalnya ya guru hafiz, yang hafiz Quran berijazah itu yang mengajar. Kemudian yang alim yang mengajar kitab, guru-guru yang tamatan dari daya-daya di Aceh. Nah, itu yang mengajar kitab. Kemudian kan ada juga sistem modern, maka guru-guru dari modern. Ada yang dari tamatan Gontor, ada yang tamatan Raudatul Hasanah, ada yang tamatan dari ya macam-macam pesantren itu ngajar di sana. Sehingga yang mengajar di sana itu banyak, udah sekarang lebih kurang 45 orang. Karena pegawai sekarang 50 sekian orang, udah beserta keamanan dan lain-lainnya. Jadi jumlahnya cukup banyak saat ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Yang terakhir nih Ustadz, pesan Ustadz untuk kami yang kaum-kaum muda ini, dan harapan Ustadz untuk kedepannya. Ya, kalau dibilang berpesan saat ini tentu hal yang berat ya. Cuman kalau dibilang pesan, mungkin yang perlu untuk adik-adik kami lah yang muda-muda. Ya, awalilah, bergeraklah lebih awal, supaya manfaatnya lebih besar untuk kebaikan. Optimis dalam menjalani hidup, jangan pesimis. Yakinlah, apa yang kalian buat hari ini, nanti hasilnya akan kalian dapatkan di masa depan kalian. Tentu kalian masih muda, bantulah organisasi kita di kepolisian ini dengan banyak-banyak membuat kebaikan, membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena tugas kita ini kan melayani, melindungi, mengayomi masyarakat serta penegakan hukum. Tentu dalam melayani masyarakat ini kita beri aja yang terbaik, artinya bermanfaat saja insya Allah. Itu mungkin yang bisa kami buat pesan sama adik-adik kami lah. Dan untuk kita semua, organisasi ini besar, tentu banyak yang bisa kita buat jika kita mau bersama dan kompak. Selanjutnya lagi mungkin dukung, ya. Kami juga berharap dukungan dari polisi, kawan-kawan dari kepolisian, dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan dari pemerintahan, dukungan dari ulama-ulama, dukungan doa, dukungan mungkin saran, kritikan terhadap kami supaya
bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Dan karena kami tentu manusia yang dipenuhi dengan kekurangan, hanya dengan bantuan adik-adik, kawan-kawan, abang-abang, dan orang-orang tua kami yang ada di kepolisian ini, yang bisa memberikan masukan, akan bisa insya Allah menjadi lebih baik. Karena saya berpikir, kalau kita hanya bergerak dengan label, hanya dengan jam kerja dinas saja, tentu banyak hal yang tidak bisa kita cover. Namun bila kita bergerak yang lebih besar, contohnya menghidupkan pengajian, tentu kita bisa menekan kejahatan yang lebih besar. Karena yang kita tanam kebaikan itu di dalam alam bawah sadar. Kita bicarakan kebaikan setiap saat, sehingga orang tidak lagi berpikir untuk jahat. Bila kita hari ini semua polisi berbicara tentang kebaikan, yang muslim berbicara membangun negara ini dengan agama yang baik, beragama yang baik, dan non muslim juga begitu dengan melalui agamanya, insya Allah kita akan aman. Itu mungkin karena agama ini adalah fasilitas terbesar kita untuk mewujudkan keamanan di negara kita ini. Di samping kita juga dalam bertugas tetap menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan optimal. Demikianlah mungkin, ya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.